Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Sania dengan NIM 2018-51306. Saya akan mempresentasikan materi tentang pembuatan reagen untuk screening fitokimia, senyawa fenolik, dan flavonoid, guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Fitokimia 2. Baik, saya akan memulai presentasinya. Senyawa fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolik sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi OH. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pembangun dinding sel, yaitu lignin. Yang kedua, sebagai pigmen bunga, yaitu antosianin. Yang ketiga, sebagai pengendali tumbuh, yaitu flavonol. Yang keempat, sebagai pertahanan, yaitu flavonoid. Yang kelima, sebagai penghambat dan untuk memacu perkecambahan, yaitu fenol sederhana. Dan yang terakhir, sebagai bau-bauan, yaitu vanilin dan juga metil salisilat. Bila ditinjau dari jalur biosintesisnya, senyawa fenolik dapat dibedakan atas 2 jenis senyawa utama, yaitu senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat adalah senyawa poliketida, dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenilpropanoid. Ditemukan juga senyawa fenolik yang berasal dari kombinasi 2 jalur sintesis ini, yaitu senyawa flavonoid. Berikut adalah sifat dan ciri dari senyawa fenolik. Yang pertama, cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Yang kedua, bila murni, maka tidak memiliki warna. Yang ketiga, jika terkena udara, ia akan teroksidasi, lalu akan menimbulkan warna gelap. Yang keempat, membentuk kompleks dengan protein. Yang kelima, sangat peka terhadap oksidasi enzim. Yang keenam, mudah teroksidasi oleh basa kuat. Dan yang ketujuh, menyerap sinar UV. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Flavonoid. Flavonoid sendiri merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikoksilasi pada strukturnya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Selanjutnya, ada uji identifikasi pada senyawa fenolik dan flavonoid. Yang pertama, ada uji reagen alkali. Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes larutan NaOH. Bila hasil menunjukkan adanya senyawa flavonoid, maka perubahan yang terjadi adalah warna akan menjadi kuning pekat. Ada cara lain yang dapat dilakukan dalam uji ini, yaitu dengan menambahkan larutan amonium hidroksida 10% ke dalam ekstrak yang terlarut dalam sejumlah aqueous. Maka terbentuknya warna kuning fluorescens menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Yang kedua, ada uji Pb asetat.
Prosedur kerja pada uji kali ini yaitu dengan cara melarutkan ekstrak sebanyak 50 mg ke dalam aquades. Lalu, langkah selanjutnya ditambahkan 3 ml TB asetat 10%. Larutan akan menunjukkan adanya senyawa fenol jika terjadi perubahan larutan menjadi warna putih kerut. Yang ketiga, ada uji gelatin. Pada uji gelatin, langkah kerjanya yang pertama dengan melarutkan 50 mg ekstrak ke dalam 50 ml aquades. Lalu, selanjutnya ditambahkan 2 ml larutan gelatin yang mengandung 10% NaCl. Larutan akan menunjukkan adanya senyawa fenolik jika campuran tersebut berwarna putih. Yang keempat, ada uji feriklorida. Prosedur kerja pada uji feriklorida yaitu dengan melarutkan 50 mg ekstrak ke dalam 5 ml aquades. Lalu ditambahkan beberapa tetes feriklorida 5% netral. Larutan akan berwarna hijau pekat apabila menunjukkan adanya senyawa fenolik. Yang kelima, ada uji magnesium dan reduksi asam hidroklorida. Langkah kerja pada uji ini yang pertama dengan melarutkan 50 mg ekstrak ke dalam 5 ml alkohol. Kemudian, masukkan potongan kecil pita magnesium dan juga tambahkan beberapa tetes HCl pekat. Jika terjadi perubahan warna dari pink menjadi merah tua, maka menandakan adanya flavanol glikosida antimoni 3 klorida. Ada beberapa reagen semprot untuk senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenolik. Oleh karena itu, dapat memberikan reaksi dengan reaksi untuk fenol antara lain membentuk warna khas dengan besi 3 klorida atau FeCl3, aluminium klorida atau AlCl3, larutan asam sulfanilat terdiasotasi, sitroborat, vanilin HCl, dan senyawa asam sulfat pekat menurut Harbon 1987. Flavonoid dapat dideteksi dengan amonia jika tidak bercampur dengan pigmen lain. Timbulnya warna ini disebabkan oleh pembentukan garam dan struktur quinoid pada cincin B. Reaksi ini akan memberikan warna yang spesifik untuk masing-masing golongan. Flavon dan flavonol akan memberikan warna kuning. Antosian berwarna lembayung biru. Flavonon tidak berwarna, namun akan menjadi merah apabila dipanaskan. Flavonolol akan berwarna coklat hingga jingga, dan adanya kalkon atau auron akan menimbulkan warna merah mendadak dalam suasana asam. Flavonoid akan membentuk kompleks jika direaksikan dengan reaksi sitroborat atau dengan reaksi aluminium klorida. Kompleks yang akan terbentuk berwarna kuning, menurut Wagner 1984. Ini ada contoh warna bercak beberapa flavonoid setelah disemprot dengan reaksi besi 3 klorida. Yang pertama ada tipe flavonoid naringenin hesperidin dengan warna bercak merah violet. Lalu eriodiktiol dihidroquercetin dengan warna bercak biru violet. Dihidrovisetin dihidrorobinetin dengan warna bercak abu-abu dan biru tua. Deodarin atau dihidroflavonol dengan warna bercak ungu intensif. Dihidrokalkon dengan warna bercak merah, dan flavonon dengan warna bercak hijau coklat. Pada besi 3 klorida atau FeCl3 sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Lalu ada aluminium klorida atau AlCl3.
Bagaimana pembuatannya? Yaitu dengan melarutkan 1 gram aluminium klorida ke dalam 100 ml etanol dengan konsentrasi 95%. Lalu digunakan untuk menyemprot. Hasil terlihat dari warna kuning fluorens dengan cahaya UV 360 nanometer. Selanjutnya, larutan asam sulfanilat terdiasotasi. P-anisaldehid asam sulfat. Caranya yang pertama, dengan mencampurkan 5 ml P-anisaldehid ke dalam 50 ml asam asetat glasial dan juga 1 ml asam sulfat 97%. Gunakan selalu larutan baru untuk menyemprot plat. Kemudian dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga spotnya terlihat. Latar belakang plat bisa dibuat lebih terang dengan semprotan uap air. Kemudian spot yang akan terlihat bisa berwarna ungu, biru, merah, abu-abu, atau juga hijau. Selanjutnya, periklorida asam sulfat. Pada reagen ini, cara membuatnya yaitu dengan melarutkan 2 gram FeCl3 dalam 83 ml N-butanol dan juga 15 ml asam sulfat pekat. Lalu, larutan tersebut digunakan untuk menyemprot KLT. Kemudian dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 5-30 menit. Kemudian dilihat hasilnya setiap 5-10 menit untuk melihat adanya warna atau spot fluorens di panjang gelombang 254 nanometer dan 360 nanometer. Pengamatan bisa diteruskan sampai spot menjadi berwarna coklat, abu-abu, atau hitam. Selanjutnya, etanolamina difenilborat. Cara pengerjaannya yang pertama dibuat larutan 1 dengan cara melarutkan 1 gram etanolamin difenilborat ke dalam 100 ml metanol. Lalu membuat larutan 2 dengan cara melarutkan 5 gram polyethylene glikol dalam 100 ml etanol. Kemudian, jika ingin mendeteksi adanya senyawa flavonoid, maka semprot plat dengan larutan 1, kemudian semprot dengan larutan 2. Setelah itu, diamati dengan UV di panjang gelombang 365 nanometer. Selanjutnya Emerson 4 amino antipirin atau kalium heksasianoferat. Jika ingin mendeteksi fenol, maka dibuat terlebih dahulu larutan 1 dengan cara larutkan 1 amini antipirin 4 aminofenazon ke dalam 100 ml etanol dengan konsentrasi 80%. Lalu membuat larutan 2 dengan cara melarutkan 4 gram kalium heksasianoferat ke dalam 50 ml Aquades. Kemudian ditambahkan etanol sampai volume mencapai 100 ml. Setelah itu, semprot plat dengan larutan 1. Kemudian keringkan selama 5 menit dengan udara hangat. Lalu semprotkan dengan larutan 2, keringkan kembali selama 5 menit. Kemudian plat ditempatkan dalam chamber berisi uap amonia atau larutan amonia klor 25%. Dan pastikan lapisan tidak kontak dengan larutan amonia. Maka akan terlihat berwarna merah orange naik menjadi spot pink salmon. Selanjutnya ada reagen Gibbs. Pada reagen Gibbs, untuk mendeteksi fenol,
Caranya dengan melarutkan 3 gram 2,6 dibromo N-chlorope-benzoquinone imina dalam 100 ml metanol atau toluen. Lalu, reagen kloranil. Pada reagen kloranil, untuk mendeteksi adanya senyawa fenol, semprotkan plat dengan larutan yang terbuat dari 1 gram tetrachlorope benzoquinone dalam 100 ml toluen. Yang terakhir ada reagen Fast Blue B. Pada reagen ini dilarutkan 0,5 gram Fast Blue B atau tetraazotized dioanisidin dalam aseton atau Aquades dengan perbandingan 9:1 volume per volume. Ingat ya, untuk selalu menggunakan larutan baru. Kemudian, semprotkan pada plat 2 kali dengan larutan tersebut. Lalu, semprot berkali-kali dengan larutan 0,1 m NaOH. Hasilnya, senyawa cannabinoid ditunjukkan dengan berubahnya warna menjadi merah tua atau ungu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, Tiara Sania. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.